Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Stay Happy ya. Di kali ini kita akan bahas topik yang lagi rame banget nih ya, Ibu Kota Nusantara alias IKN yang katanya bakal jadi kota hantu. Tapi nyatanya ada jawaban yang menohok sekali nih dari si Purbaya Yudhisa Dewa ini ya. Beliau ini eh, langsung bikin netizen mikir dua kali teman-teman ya. Mari kita bahas terkait IKN ini ya. Jadi menurut saya, jadi gini ya, beberapa waktu lalu sempat viral nih ya prediksi kalau IKN itu eh, bisa menjadi kota hantu karena minim peminatnya teman-teman ya. Proyeknya itu belum rampung, sedangkan investor yang masih menunggu ya, dan juga banyak yang bilang ya, jangan-jangan nanti cuma gedungnya yang megah tapi sepi penghuninya. Nah, ini ya. Nah, isu ini tuh rame banget di media sosial ya, bahkan sempat trending karena banyak warganet yang pesimis dengan pembangunan IKN teman-temannya. Mari kita simak ini. Top topik yang ketiga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menepis sorotan media asing yang menyebut kondisi Ibu Kota Nusantara atau IKN berpotensi menjadi kota hantu lantaran progres konstruksi yang melambat dan perpindahan ASN di IKN yang belum mencapai target awal. Purbaya meminta publik tidak perlu takut dengan prediksi media asing yang dinilainya sering salah. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menjadi ibu kota politik 2028 menjadi sorotan media asing The Guardians. Media asal Inggris itu memprediksi IKN akan menjadi kota hantu. Mereka menyoroti gedung-gedung pemerintah yang dibangun masif, namun masih belum digunakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa meminta tak usah menghiraukan ramalan dari pihak luar tersebut. Menurut bendahara negara itu, pembangunan IKN terus berjalan dan bahkan pemerintah sudah menyetujui bahwa swasta boleh membangun perumahan di sana. Apalagi jika kondisi ekonomi terus membaik, dana pemerintah akan terus mengalir mendukung IKN. Rasanya sih nggak akan jadi kata hantu. Bapak tentang diskon di tengah. Kayak kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Terus sering salah kok. Jadi Bapak ada rencana nggak Pak nambahin anggaran buat IKN Pak? Yang jelas yang udah kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana kan. Itu harusnya udah mulai jalan untuk pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi kayak gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikutin sama Pak Presiden aja seperti apa. Sementara untuk Ya, di sini Pak Purbaya alias si Koboy ya, punya pandangan yang berbeda. Beliau bilang justru IKN ini adalah investasi masa depan Indonesia teman-teman ya. Katanya kota baru ini bakal menarik banyak aktivitas ekonomi dan bukan cuma urusan pemindahan kantor pemerintahan saja. Beliau juga menegaskan ya bahwa pembangunan besar itu memang butuh waktu dan kepercayaan teman-teman ya. Sama kayak waktu dulu orang skeptis ya atau menduga-duga sama kota Jakarta, tapi akhirnya jadi pusat ekonomi dan politik juga. Bahkan Pak Purbaya pun menantang pandangan pesimis itu ya dengan berkata kalau semua pihak konsisten ya IKN ini bakal jadi contoh kota yang modern hijau ya, yang tidak bergantung sama Pulau Jawa saja. Ini menarik sekali ya. Beliau sangat optimis banget. Kalau menurut saya sih wajar banget ya, ada pro dan ada kontra karena pembangunan sebesar ini pasti butuh waktu yang panjang. Tapi yang penting bukan cuma bangun fisiknya saja teman-teman ya, tapi juga bangun ekosistem ekonomi dan manusianya gitu ya. Kalau IKN bisa jadi pusat teknologi, pendidikan, dan pemerintahannya yang efisien, bukan nggak mungkin jadi magnet yang baru di luar Pulau Jawa. Tapi kalau cuma bangun gedung tanpa aktivitas ya,
bisa saja kekhawatiran masyarakat kita, rakyat kita bahwa IKN akan jadi kota hantu itu yang akan menjadi sebuah kenyataan, teman-teman ya. Jadi kalau transparan dan konsisten, insya Allah masyarakat pasti akan ikut percaya, teman-teman ya. Nah, ini menarik sekali. Otorita Ibu Kota Nusantara sudah memulai pembangunan fisik tahap kedua, yakni kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 79 tahun 2025 yang berisi pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyebut, proses pembangunan kedua kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan dimulai pada November 2025. Sedangkan untuk plaza yudikatif dan tadi itu Pak, untuk pengerjaannya dan prosesnya untuk saat ini sudah masuk di beberapa persen Pak? Oh, itu baru tanda tangan kontraknya besok, hari Jumat, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat kita startnya. Secara overall, IKN pembangunan fisiknya sudah berapa persen Pak? Kalau yang dilanjut, yang tahap 2 ya, tahap 2 yang sudah mulai itu rata-rata sudah 70%. Dan kemudian yang tadi yudikatif legislatif, insya Allah kita akan mulai tanda tangan kontrak hari Jumat dan November. Otorita IKN menegaskan pembangunan IKN terus maju tanpa ragu dalam rangka mencapai target sebagai ibu kota politik tahun 2028. Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tak bisa lagi mundur. Ya, jadi menurut pandangan kalian bagaimana? Apakah IKN ini bakal jadi kota masa depan atau justru menjadi kota hantu versi modern, teman-teman ya? Kalian bisa diskusikan, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau kalian suka bahas-bahas analisa yang kayak gini, kita akan lanjut di video berikutnya ya. Yang penting kita tetap kritis dan tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.